Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran dari Rumah Pendidikan Agama Islam kelas 4 dengan tema Aku Anak Soleh. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah dalam memahami materi nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak semua, siapa yang ingin jadi anak yang soleh? Wah, semuanya ingin jadi anak yang soleh. Mari kita tepuk anak soleh terlebih dahulu. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin mengaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga anak-anak semua menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Anak-anakku semuanya, anak yang soleh itu suka bersikap jujur dan amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, dan juga santun dan menghargai teman. Nah, kita akan belajar ketiga hal tersebut. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu jujur? Benar, sikap jujur adalah mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan, tidak menambah dan tidak pula menguranginya. Ada sebuah kisah tentang kejujuran seseorang yang membawa keberkahan. Anak-anak mau mendengarkan tidak ceritanya? Baik, Pak Guru ceritakan. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan rakyatnya. Sampai di pinggiran kota Mekah, Khalifah tertarik melihat sebuah gubuk kecil. Beliau mendengar suatu percakapan. Anakku, malam ini kambing kita mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan besok pagi, keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya itu menghibur. Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi. Namun aku khawatir para pelanggan tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu itu kita campur air supaya kelihatan banyak? Jangan, Bu, gadis itu melarangnya. Bagaimanapun kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula, kalau ketahuan kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati. Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu? Kata janda itu kepada anaknya. Saat ini, beliau tidur pulas di istana megah tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita. Gadis remaja itu tersenyum dan berkata, Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang, tapi Allah melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Dari luar gubuk, Khalifah Umar kagum dengan kejujuran gadis itu. Ternyata kemiskinan tidak membuatnya untuk berbuat curang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan gadisnya. Beliau bermaksud akan menikahkan putranya dengan gadis yang jujur itu. Anak-anak, dari cerita tersebut, tentu kita bisa mengambil hikmahnya, bahwa dengan kejujuran akan
datangkan kepada kita kebaikan dan keberkahan. Balasan apa yang diterima anak gadis tadi? Ya, anak gadis tadi dinikahkan Khalifah Umar dengan putranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang kepada orang yang jujur, yaitu yang tulus dan lurus hatinya, tidak curang. Misalnya jujur mengerjakan tugas seperti ujian atau ulangan, tidak mencontek dan jujur menggunakan uang, seperti mengembalikan uang kembalian sisa belanja, mengatakan sesuatu dengan jujur, misalnya mengakui kesalahan, seperti pertanyaan guru, apakah kalian belajar di rumah? Apabila ia tidak belajar, katakanlah dengan jujur, saya tidak belajar. Selanjutnya, amanah. Apa itu amanah? Sikap amanah adalah segala hal yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang, baik hak-hak itu milik Allah maupun hak hamba, baik yang berupa benda, pekerjaan, perkataan, maupun kepercayaan hati. Bersikap amanah sebagai seorang anak dan siswa dapat dilakukan melalui rajin belajar, menjaga nama baik orang tua kita, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Anak-anak sekalian, ada manfaat jujur dan amanah. 1. Dicintai oleh Allah. 2. Dipercaya orang lain. 3. Disenangi teman. 4. Tentram dan bahagia. 5. Selamat dari bahaya. Maka dari itu, kita biasakan bersikap jujur dan amanah. Ciri anak soleh yang kedua dalam pelajaran ini adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Orang tua kita yang telah melahirkan kita. Ibu telah mengandung kita dan melahirkan kita. Ayah kita telah bekerja seharian untuk memberi makan kita. Allah berfirman dalam Al-Quran yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Surah Luqman ayat 14. Nah, anak-anak, hormat dan patuh kepada orang tua adalah suatu kewajiban seorang anak. Hormat dan patuh kepada orang tua dapat melalui patuh dan taat bila dinasehatinya, rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya, sanggup membantu di rumah sesuai kemampuan, dan selalu ingat untuk mendoakannya. Anak-anak sudah hafal belum doa kepada orang tua? Ayo kita lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Setelah selesai sholat, jangan lupa kedua orang tua kita selalu didoakan. Selain kedua orang tua, kita juga harus hormat dan patuh pada guru. Setiap guru pasti akan mengajarkan kebaikan-kebaikan yang mungkin tidak didapatkan seorang anak dari orang tuanya di rumah. Lalu bagaimana perilaku hormat dan patuh kepada guru? Pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, selalu mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Ketiga, mendengarkan dan menaati nasihat. Yang keempat, berbicara dengan santun. Yang kelima, tidak berbicara sendiri ketika guru sedang mengajar. Anak-anak sekalian, ciri anak soleh yang ketiga adalah santun dan menghargai teman. Contoh sikap santun dan menghargai teman: yang pertama, mengucapkan salam ketika bertemu. Yang kedua, berbicara dengan lembut dan tenang. Yang ketiga, suka menolong ketika teman mengalami kesulitan. Yang keempat, bersikap rendah hati. Dan yang terakhir, minta maaf apabila berbuat kesalahan. Nah, kita telah belajar tentang ciri anak soleh: jujur dan amanah, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, kemudian santun dan menghargai teman. Semua sudah paham materinya kan? Alhamdulillah.
Selanjutnya mari mengerjakan tugas. Mari kita akhiri dengan berdoa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Pak Guru. Selamat belajar dan mengerjakan tugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.